Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Inanda. Di video ini kita akan membahas fantasi Euro tips buat matchday 6 ya guys. Hari ini kita akan ngobrolin tentang update pemain absen dan kembali bermain, prediksi lineup Spanyol, Prancis, Belanda, Inggris, wildcard main aman versus bikin lawan kelilipan. Tim gue guys, review matchday 5 dan juga tim untuk review matchday 6, klasemen Euro Bang Inanda terbaru, dan terakhir gue di fantasi Euro Bang Inanda buat yang belum. Langsung aja kita mulai guys. Oke guys, pertama update soal pemain yang akan absen di matchday 6, yakni duo Spanyol guys dari Carvajal, bek kanannya Spain, karena terima kartu merah di perempat final. Lalu Robin Norman juga akumulasi setelah mengoleksi 2 kartu kuning, jadi diganti buat Carvajal yang memiliki mereka. Sementara itu yang kembali bermain ada 2 bintang nih guys dari timnas Inggris, ada back Mark Guehi dengan harga 4,7 dan gelandang timnas Prancis Adrien Rabiot dengan harga 4,5. Bahkan Rabiot kemarin masih ikut konferensi pers yang mengatakan menjadi Deschamps di pasti dominasi Salah. Ini dia prediksi lineup Spanyol guys dengan formasi 4-3-3 di kiper Unai Simon, 4 back Cucurella, Laporte, Nacho dan Navas. Nacho di sini ganti posisinya Norman, Navas gantiin Carvajal. Di gelandang ada Rodri, Fabian, Olmo. Nah di sini Olmo gantikan posisi Pedri yang cedera guys. Trio penyerang ada Williams, Morata dan Yamal. Lanjut ke Prancis guys, ini dia prediksi line up-nya. Di kiper ada Mignon, 4 back Hernandez, Salvo, Upamecano, Conde. Di gelandang Rabiot, Tchouaméni, Kante. Di penyerang Mbappe, Colomwani, Dembele. Lanjut ke squad Belanda guys dengan taktik 4-2-3-1. Di kiper ada Vertonghen. Di back ada Ake, Van Dijk, De Vrij dan Fries. Dua gelandang Schouten, Raiders, winger Gakpo, Malen. Lalu gelandang Simons dan striker tunggal Depay. Sekarang ke Inggris guys, dengan formasi barunya nih, jujur nih formasi membuat Inggris menurut gue yang main paling mantap nih sejauh ini di Euro ketika berhasil di perempat final guys dengan formasi 3 back. Sekarang kiper ada Pickford, 3 back Guehi, Stones, Walker, point back ada Trippier, Saka, gelandang Rice, Menino, terus juga penyokong striker Harry Kane ada Foden serta Bellingham. Lanjut guys, ini dia wildcard main aman. Kenapa gue bilang main aman? Karena ini baginya cukup merata ya guys dan siap untuk menghadapi final siapapun yang melaju ke final, karena dalam final kita akan dapat jatah 5 free transfer dan maksimal boleh memakai 8 pemain dari satu tim. Nah kalau sekarang di semifinal maksimal 6 pemain dari satu tim ya guys. Di striker ada Mbappe, kapten hari pertama, lalu Kane, Gakpo, gelandang ada Bellingham, Olmo, Kante, Saka, Ruiz bisa juga teman-teman pertimbangan untuk ke Williams atau ke Rodri, tergantung kepercayaan teman-teman. Kalau untuk Rodri Tavares tentu Rodri yang paling jago guys. Ruiz lebih berimbang antara Rodri Tavares, assist dan gol, tapi kalau Rodri mencetak gol bisa Williams. Lalu di back ada Conde, Cucurella, Hernandez, De Vrij, Guehi. Di sini Hernandez menarik nih, punya momentum untuk mengacak-acak sisi kanan pertahanan Spanyol karena Hernandez akan menghadapi Jesus Navas dan sebetulnya faktor U ya alias usia. Apalagi Mbappe ini lupa tahun di sesi latihan Prancis sudah dapat topeng. Nah ini bisa jadi kelebihan banget di sisi penyerangan Prancis kalau Hernandez dan Mbappe bisa bermain maksimal, karena striker legendaris Prancis Nicolas Anelka sempat bilang Mbappe ini kenapa nggak perform di Euro, karena dia selalu dijaga dulu sampai dia pemain, dan sekarang Mbappe memiliki masalah hidup sebenarnya super topeng dan dia tidak lepas dengan topeng tersebut. Di sisi lain Prancis bicara foto terbarunya masih di sisi UEFA Mbappe udah nggak dapat topeng. Nah kalau udah nggak dapat topeng seperti bisa hancur nih lawan Spanyol. Lanjut di kiper ada Menino dan Vertonghen. Oke. Sekarang wildcard yang bikin lawan kelilipan ada lawan bakal puas karena berkali-kali karena bakal kaget nih dengan hasil akhir poinnya. Jadi poinnya bisa melejit atau bisa malah flop guys. Nah ini dia tergantung keyakinan kawan-kawan semua nih. Ini wildcard bikin lawan kelilipan pertama, dimana buat
kawan-kawan yang menjagokan finalnya Spanyol versus Inggris. Jadi langsung aja maksimalin pemain Spanyol dan Inggris dari fase semifinal karena akan sangat sedikit pemain-pemain fantasy Euro, manajer fantasy Euro yang berani untuk call out maksimalin 6 pemain dari 2 tim karena semua pasti mereka sangat pengen main safety. Nah ini bisa jadi kelebihan kita untuk yang pengen ngegas sejak semifinal, khususnya yang pengen mengejar para kompetitor untuk bisa juara di Liga Mini League ya. Striker di sini Yamal, kapten hari pertama ada Ken Gakpo, gelandang ada Bellingham, Olmo, Williams, Saka, Ruiz. Back ada Conde, Cucurella, Walker, De Vrij, dan Guehi. Di back ada Unai Simon serta Pickford. De Vrij ini sekarang jadi jagoan gol di cafe Belanda ya guys. Terus juga kemarin di pertandingan jadi pencetak gol tertentu 9 assist dari main gitu. Nah ini dia World Cup bikin lawan kali kedua bagi yang menjagokan Spanyol versus Belanda di final. Nah striker adalah ada Yamal, terus Depay, Gakpo, gelandang ada Simons, Olmo, Williams, Saka, Ruiz. Back ada Conde, Cucurella, Dumfries, De Vrij, Guehi. Dan kiper ada Simon sama Verbrugge. Dumfries sih itu dia di 2 match terakhir Belanda tuh mainnya sangat ofensif ya guys. Bahkan sering banget masuk dalam kotak penalti musuh. Jadi ini nilai plus banget. Khususnya buat gue yang yakin Belanda bakal menjebol Inggris lebih dari 10 gol, apalagi Dumfries ini bisa dapat jadi juga karena dia berbuat menciptakan kreatornya dan rajin banget buat keserangan guys. Lanjut ke kawan-kawan yang menjagokan finalnya Prancis versus Inggris. Otomatis semuanya maksimalin pemain dari dua negara tersebut ya. Di striker ada Mbappe, Ken, Dembele. Mbappe kapten dari pertama. Lalu di gelandang ada Bellingham, Olmo, Kante, Saka, Rice. Di back ada Conde, Cucurella, Hernandez, De Vrij, Guehi. Dan kiper ada Nino serta Pickford. Nah Guehi ini apakah langsung starter? Kalau menurut gue itu dari optimistis jadi langsung starter untuk mengganti posisinya Konsa ya, meskipun Inggris sudah masuk ke back dan Konsa terbilang mainnya impresif di tempat final, tapi Guehi menurut gue jauh lebih bagus dan dia adalah ball recovery monster guys. Lanjut buat kawan-kawan yang menjagokan final Prancis versus Belanda, ini squadnya striker Mbappe, kapten dari pertama, Dembele, Gakpo. Nah kalau misalkan nanti kan kita bisa lihat nih line up keluar sebelum pertandingan mulai guys. Jam 2 kurang tuh udah masih bisa otak kapten untuk transfer. Buat gue pribadi kalau ternyata Mbappe masuk ke lapangan masih pakai topeng, gue prefer kaptennya Dembele guys. Karena dia ini bakal main masih belum terganggu topengnya. Jadi prefer Dembele karena kalau Griezmann tidak main apalagi Dembele itu kan mengeksekusi bola-bola nantinya. Prancis juga di final kemarin Dembele jadi man of the match ya guys, player of the match karena selain eksekusi bola mati yang dulu dan pasis alias umpan kunci, Dembele juga bola yang membuat cawan versi lama. Di gelandang ada Ruiz, Olmo, Kante, Saka, Simons. Back ada Conde, Van Dijk, Hernandez, De Vrij, Dumfries, dan kiper ada Nino serta Verbrugge. Lanjut guys, ini dia squad kemarin dinasti 5 super duper flop, hanya 35 poin. Aduh, memalukan sekali guys. Gakpo 3, Ken 1, Mbappe 2, gelandang Bellingham 2, Fernandes 3, Musiala 3, Van Dijk kapten 4 doang guys, Conde 9, Ake 2, Cucurella 3, Verbrugge 3, cadangan Pickford 2, Luis 1, 1, Silva 0. Dengan 75 poin saja total poin 17.078, overall rank turun ke 17.908 dan rating turun ke 187. Sekarang bagaimana skor untuk match final? Dengan jatah 4 transfer, ini dia rencana plan A guys. Kalau melakukan 4 transfer, memasukkan Rice, Saka, Kante, dan Guehi karena gue pribadi menjagokan final Prancis versus Inggris. Tapi bisa juga itu masih pengen menemukan apa untuk memasukkan Theo Hernandez atau William Saliba di back, sama di penyerang pengen memasukkan Ousmane Dembele guys, tapi kemungkinan jadi minus 4 atau bahkan minus 8 gitu. Kalaupun memasukkan Dembele kemungkinan akan mengganti Gakpo, kalau memasukkan Saliba atau Theo Hernandez kemungkinan yang diganti antara Cucurella, Van Dijk atau Ake, atau mungkin Guehi-nya baru mainin dulu, masukin dari Prancis dulu
gitu masih 9 gitu tiba guys. Oke, ini dia klasemen di Euro sementara. Gue sudah ada di posisi 46. Ini top 5 nya guys. Dipuncaki oleh Inter Forever, Ministry 397 poin. Ini sama Fabrizio hari ini poinnya lumayan jauh ya dengan teman-teman lainnya. Lalu ada Tbilisi, Alpina di Saputra, Kaiju 8 Go, Manur Hakim, serta Asal Sulfat Arif Ilham buat top 3 akan mendapatkan hadiah pada akhir kompetisi, tapi pastinya jangan lupa untuk isi perform guys di bit.ly/bulan. Ini buat kawan-kawan yang belum bergabung masih bisa untuk join guys. Deadline-nya di bertepatan dengan kick-off final di 2024 ini hari ini untuk yang 123, serta itu syarat dan ketentuannya bisa Oke guys, sekian dulu video kali ini. Thank you banget guys sudah nonton video sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan kawan-kawan bisa panah hijau di wilayahnya masing-masing. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, Tuhan berkati.